Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Maulana dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, SPD MPD. Untuk tugas kali ini, saya akan mempresentasikan media yang cocok terhadap model pembelajaran yang ada pada tugas sebelumnya. Nah, sebelum itu, media pembelajaran itu apa sih sebenarnya? Nah, media pembelajaran merupakan salah satu metode atau alat yang digunakan dalam kegiatan proses belajar dan mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola belajar dan juga dapat mendukung keberhasilan dalam proses belajar mengajar agar menjadi lebih efektif. Karena pada tugas sebelumnya saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, jadi, media pembelajaran yang cocok menurut saya adalah PowerPoint. Nah, ini merupakan contoh dari PowerPoint yang akan digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Nah, untuk judul dari PowerPoint-nya, saya mengambil dari kompetensi dasar sebelumnya, yaitu klasifikasi jalan. Pengertian jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Sejarah jalan. Pada awalnya, jalan sudah ada sejak manusia memerlukan suatu area untuk berjalan. Terlebih lagi setelah munculnya kendaraan beroda seperti kereta yang ditarik oleh kuda. Tidak ada penjelasan detail terkait peradaban mana yang lebih dulu membuat jalan, tetapi hampir semua peradaban tidak terlepas dari keberadaan suatu jalan. Namun, pada salah satu sumber mengatakan jalan muncul pada 3000 sebelum Masehi. Dan jalan tersebut masih berupa suatu jalan setapak. Letaknya diduga antara pegunungan Kaukasus dan Teluk Persia. Macam-macam jalan. Pengelompokan jalan dibagi sesuai dengan peruntukannya, seperti jalan khusus dan jalan umum. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan juga kelas. Pengelompokan jalan menurut sistem. Yang pertama ada sistem jaringan jalan. Adalah sistem jaringan yang disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau seperti dalam kawasan perkotaan dan perdesaan. Yang kedua ada sistem jaringan jalan primer. Adalah sistem jaringan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Yang ketiga, ada sistem jaringan jalan sekunder. Adalah sistem jaringan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat. Ada juga jalan umum menurut fungsi. Yang pertama ada jalan kolektor. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Yang kedua ada jalan arteri. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh. Yang ketiga ada jalan lokal. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Yang keempat ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat. Jalan umum menurut status. Yang pertama ada jalan nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Yang kedua ada jalan provinsi. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Yang ketiga ada jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Yang keempat ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Yang kelima ada jalan desa. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Jalan umum menurut kelas. Yang pertama ini ada kelas 1. Kelas jalan ini mencakup semua jalan utama dan dimaksudkan untuk dapat melayani lalu lintas cepat dan berat. Dalam komposisi lalu lintasnya tak terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor. Ada juga kelas 2.
Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan sekunder dalam komposisi lalu lintasnya. Terdapat lalu lintas lambat. Kelas jalan ini selanjutnya berdasarkan komposisi dan sifat lalu lintasnya dibagi dalam 3 kelas, yaitu 2A, 2B, dan 2C. Yang kelas 2A adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur atau lebih dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis aspal beton atau hot mix dengan komposisi lalu lintas tanpa kendaraan yang tak bermotor. Yang kedua ini ada kelas 2B. Adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari penetrasi berganda dengan komposisi tanpa kendaraan yang tak bermotor. Yang ketiga ini ada kelas 2C. Adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis penetrasi tunggal, di mana komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat dari kendaraan tak bermotor. Nah, yang terakhir itu ada jalan kelas 3. Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan penghubung dan merupakan konstruksi jalan berjalur tunggal atau 2. Konstruksi permukaan jalan yang paling tinggi adalah peleburan dengan aspal. Nah, jadi menurut saya PowerPoint yang baru saja saya bacakan merupakan media yang cocok dengan model pembelajaran yang ada pada tugas saya sebelumnya, yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.